Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah, video ini akan mengenalkan kita pada putra-putri dari Rasulullah Muhammad SAW yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Pembicaraan tentang putra dan putri Rasulullah SAW termasuk pembicaraan yang jarang diangkat. Tidak heran sebagian umat Islam tidak mengetahui berapa jumlah putra dan putri beliau atau siapa saja nama anak-anaknya. 6 dari 7 anak Rasulullah terlahir dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah memuji Khadijah dengan sabdanya, "Ia telah beriman kepadaku tak kala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tak kala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya, tak kala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak, tak kala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain." Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 24864. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Putri-putri Rasulullah SAW berjumlah 4 orang. Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini. Sedangkan putra-putranya berjumlah 3 orang berdasarkan pendapat yang benar. Urutan putra-putri Rasulullah SAW adalah sebagai berikut: Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, dan Ibrahim yang lahir di Madinah. Semuanya adalah anak dari Khadijah, kecuali Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah, dan semuanya meninggal sebelum kematian Nabi Muhammad SAW, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah kematian Rasulullah. Mari kita bahas satu-satu dari putra-putri beliau. Qasim. Qasim adalah anak sulung dari Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah binti Khuwailid. Namanya memiliki arti pemberi imbalan. Namun sayangnya, ia tidak memiliki umur panjang. Menurut Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ia wafat pada tahun 605 Masehi, sebelum berusia 2 tahun. Namun menurut Qatadah, Al-Qasim meninggal ketika ia sudah bisa berjalan. Ia dikebumikan di pekuburan Jannatul Mu'ala di Mekah, Saudi Arabia. Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad merupakan putri tertua dari Nabi Muhammad SAW. Lahir 23 tahun saat sebelum hijrah atau tahun 600 Masehi di kota Mekah. Kemudian meninggal pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi ketika berumur 29 tahun di kota Madinah. Saat sebelum Islam tiba, Zainab menikah dengan anak bibinya, Abu Al-As bin Rabi, yang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Khadijah. Pada saat mertuanya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Abu Al-As masih kafir, tidak menjadi bagian dari orang yang pertama-tama memeluk Islam, bahkan ikut juga memerangi Rasulullah. Namun saat itu dia juga tidak terima bila mesti menceraikan Zainab. Tetapi pada saat kemenangan kaum muslim di perang Badar, Abu Al-As tertawan. Kemudian Zainab mengirimkan uang tebusan yang di dalamnya ia masukkan kalung pemberian Sayyidah Khadijah. Melihat hal itu Rasulullah pilu dan menyuruh agar melepaskan Abu Al-As dengan ketentuan dia harus mengembalikan Zainab kepadanya. Mereka kembali hidup bersama sesudah beberapa saat kemudian. Abu Al-As masuk Islam serta pindah ke Madinah. Mereka hidup senang dikaruniai anak bernama Umamah binti Abu Al-As, cucu yang dalam suatu riwayat dikisahkan suka digendong-gendong oleh Rasulullah. Di kemudian hari setelah Fatimah wafat, ia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Zainab binti Muhammad
wafat tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi di Madinah ketika berumur 29 tahun dalam kondisi sakit. Lalu beliau dikuburkan di pemakaman Jannatul Baqi, kota Madinah. Ruqayyah binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad adalah putri Rasulullah SAW tertua kedua setelah Zainab. Lahir sekitar 7 tahun sebelum diutusnya kenabian Muhammad SAW. Kemudian ia masuk Islam. Beliau melakukan 2 kali hijrah, pertama ke Habasyah dan kedua ke Madinah. Ia wafat pada usia 21 tahun di hari pertempuran Badar tahun 2 Hijriah. Saat itu sang suami Utsman bin Affan menemaninya karena Rasulullah melarangnya untuk ikut berperang dan menyuruhnya untuk menemani istrinya yang sakit. Usia Ruqayyah lebih muda dari Zainab. Ruqayyah lahir tak kala Nabi menginjak umur 33 tahun. Beliau masuk Islam bersama ibunda dan saudari-saudarinya ketika Nabi diutus sebagai Rasul. Pada umur kurang dari 10 tahun, Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab sebelum turun risalah Islam. Namun sebelum sempat mereka berkumpul sebagai suami istri, Abu Lahab menyuruh anaknya meninggalkan Ruqayyah tak kala turun surat Al-Masad yang merupakan kecaman Allah kepadanya. Kemudian Ruqayyah diperistri oleh Utsman bin Affan dan mereka kemudian hijrah ke Habasyah dan lalu kemudian ke Madinah. Sebelum perang Badar, beliau sakit sehingga Utsman bin Affan tidak ikut berperang untuk menjaga istrinya itu. Beliau dikuburkan di Baqi, Madinah. Ummu Kulsum binti Muhammad. Ummu Kulsum binti Muhammad adalah putri Nabi Muhammad SAW dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Putri ketiga setelah Zainab dan Ruqayyah binti Muhammad. Lahir sekitar 6 tahun sebelum diutusnya kenabian Muhammad. Kemudian ia masuk Islam dan menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab. Sedangkan Ruqayyah binti Muhammad menikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Keduanya kemudian bercerai dari kedua anak Abu Lahab setelah turun surat Al-Lahab. Kemudian, pada tahun keempat Hijriah, Ummu Kulsum binti Muhammad SAW dinikahi Utsman bin Affan setelah Ruqayyah binti Muhammad meninggal. Sehingga Utsman digelari Zun Nurain, pemilik 2 cahaya. Ummu Kulsum lahir di Makkah pada tahun 19 sebelum Hijriah atau tahun 604 sebelum diutusnya kenabian Muhammad sekitar 6 tahun. Pada waktu itu, umur Nabi Muhammad 34 tahun. Ummu Kulsum menikah dengan sepupunya Utaibah bin Abi Lahab, adik Utbah bin Abu Lahab. Ketika diutusnya kenabian Muhammad, Ummu Kulsum masuk Islam, sedangkan suaminya tetap pada agamanya. Ketika diturunkan surat Al-Masad atau Al-Lahab yang terdapat celaan bagi Abu Lahab dan istrinya, Abu Lahab memaksa anaknya Utaibah untuk menceraikan Ummu Kulsum dan Utaibah belum menyentuhnya. Kemudian ia hijrah bersama adiknya Fatimah Az-Zahra ke Madinah dan Utsman bin Affan menikahinya pada tahun 4 Hijriah. Ummu Kulsum wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah atau 630 Masehi. Beliau dimandikan oleh Asma binti Umais dan Safiyah binti Abdul Muttalib dan disaksikan pula Ummu Atiyah al-Ansyariyah. Nabi Muhammad SAW sendiri yang mensolati. Kemudian beliau duduk di atas kuburannya sementara air matanya berlinang karena kesedihannya. Sahabat-sahabat yang turun ke liang lahat untuk menguburkannya adalah Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, dan Usamah bin Zaid. Diriwayatkan pula, Abu Talhah al-Ansyari diizinkan untuk azan di dalam kuburnya dan menguburkannya. Fatimah Az-Zahra. Fatimah binti Muhammad adalah putri bungsu Nabi Muhammad pada perkawinannya dengan Khadijah binti Khuwailid. Lahir di Mekah pada 20 Jumadil Akhir, 18 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah atau tahun 604 Masehi. Beliau juga dikenal dengan nama Fatimah Az-Zahra yang memiliki arti Fatimah yang selalu berseri. Fatimah lahir 5 tahun sebelum Nabi diutus. Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah,
namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya pada masa baginda. Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang, dan beliau tidak pernah melihat atau dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib pada tahun kedua Hijriah. Dari pernikahan itu lahirlah Hasan pada tahun 3 Hijriah, dan Husain pada 4 Hijriah, Zainab pada tahun 5 Hijriah, Ummu Kulsum pada 7 Hijriah. Dari cara bicara dan jalannya, Fatimah merupakan anak yang paling mirip dengan Rasulullah. Beliau adalah anak perempuan yang paling kecil dan paling dicintai Rasulullah. Terlihat ketika Ali bin Abi Thalib meminta izin untuk menikah lagi, Rasulullah tidak menyetujuinya. Rasulullah mengatakan pada sahabat Ali, meski poligami itu tidak dilarang dalam Islam, tapi beliau tidak rela jika itu terjadi pada anaknya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-11 Hijriah, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, dan beliau dikuburkan di Baqi. Abdullah dinamakan juga dengan At-Thayyib yang baik dan At-Thahir yang suci karena ia dilahirkan sesudah Islam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa At-Thayyib dan At-Thahir ini adalah putra Rasulullah SAW yang lain. Namun pendapat pertama adalah yang benar. Sebagai anak kedua dari Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, Abdullah pun tidak memiliki umur yang panjang. Abdullah wafat di tahun 615 Masehi. Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad adalah anak bungsu dari Muhammad dan Maria Al-Qibtiyah. Maria adalah seorang budak yang diberikan Muqawqis, pengusaha Mesir, kepada Rasulullah. Lalu Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh Nabi SAW. Ibrahim lahir pada akhir bulan dari tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi di Madinah. Ibrahim disusui oleh Ummi Syaif, istri dari Abu Syaif. Sebagai tradisi bangsa Arab pada saat itu, Nabi Muhammad SAW memberi beberapa ekor kambing untuk melengkapi persediaan susunya. Ia wafat pada tahun 631 Masehi atau 10 Hijriah di Madinah saat berusia 17 atau 18 bulan. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi putra bungsunya ini. Diriwayatkan Imam Bukhari, ketika Ibrahim meninggal, Nabi Muhammad mengatakan, "Sungguh mata ini meneteskan air mata dan hari ini bersedih. Tapi kami tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Tuhan kami. Sungguh kami bersedih dengan kepergianmu Ibrahim." Beliau juga bersabda, "Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaum muslimin pun banyak yang turut berduka cita atas meninggalnya Ibrahim. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Aku tidak melarang orang berduka cita, tapi yang kularang menangis dengan suara keras. Apa yang kamu lihat dalam diriku sekarang adalah pengaruh cinta kasih di dalam hati. Orang yang tiada menunjukkan kasih sayang, maka orang lain pun tidak akan menunjukkan kasih sayang kepadanya." Begitulah sedikit kisah seluruh anak-anak Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin para nabi dan rasul, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Untuk menonton kisah-kisah menarik lainnya, silahkan lihat video kami lainnya Sobat Parsa Khalifah. Subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih. Jazakallah khairan khasiran. Subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.